Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Itulah yang selalu kita harapkan ya. Namun mungkin ada juga di antara adik-adik dan keluarga yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Berdoa supaya adik-adik dan keluarga semuanya bisa Tuhan Yesus yang jamah dan pulihkan hingga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Hari ini kita masih mau terus merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang ada di Matius 6 ayat 9-13. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pasti kita semua punya masalah ya, baik Debbie, adik-adik, orang tua kita, kakak-kakak, teman-teman kita, pasti semua orang punya masalah. Mungkin ada di antara adik-adik yang tidak ada kehadiran papa atau tidak ada kehadiran mama, atau juga mungkin harus pindah ke kota yang baru, ke tempat yang baru karena orang tua bekerja di tempat itu, di kota itu. Dan adik-adik harus masuki sekolah yang baru. Biasanya kalau kita menghadapi masalah atau menghadapi situasi yang baru buat kita biasanya takut atau khawatir ya. Nah, kita bisa bilang sama orang tua kita, bisa bilang sama kakak-kakak apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketakutan kita. Namun mereka juga mungkin punya ketakutan sendiri atau kekhawatiran juga, sehingga kita merasa, waduh, kok saya sendiri ya, gak bisa nih cerita. Soalnya papa juga mama juga sedang ada masalah, kakak juga kayaknya lagi sibuk banget. Lalu saya harus cerita sama siapa? Sama siapa kita bisa cerita kalau orang di sekitar kita tampaknya sibuk atau mungkin juga tidak peduli sama kita. Ya, benar. Yang bisa menolong kita, yang mau mendengarkan semua masalah kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang begitu mengasihi kita. Dia yang rela datang ke dunia untuk mati di kayu salib, untuk menanggung segala dosa kita, segala kesalahan kita, dan pada hari ketiga bangkit, mengalahkan maut, menang atas maut, menang atas segala dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus juga tetap mau untuk mendengarkan semua masalah yang kita hadapi sekarang. Kita bisa menyebutnya Bapa, seperti tadi kita berdoa ya. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 9-13, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang ada di surga, yang selalu mau mendengarkan segala keluh kesah kita, segala masalah kita. Mungkin orang tua kita yang di dunia tidak selalu bisa hadir untuk kita, tapi Tuhan Yesus selalu hadir untuk kita. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Ada ayat firman Tuhan juga yang menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita. Ayo adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 34 ayat 16. Di mana ya? Yes, betul, di tengah-tengah ya Alkitab ya, kitab Mazmur itu pasal 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dan di ayat 18 dan 19, apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar
dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari ayat-ayat tadi, kita boleh diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi permintaan kita. Di situ disebut orang-orang benar, yaitu adik-adik dan kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dibenarkan ya. Nah, kita bisa minta sama Tuhan, kita bisa berteriak minta tolong, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan melepaskan, kalau di situ disebutnya dari segala kesesakan ya, dari segala masalah kita. Dan Tuhan dekat dengan kita. Jangan merasa Tuhan, oh jauh banget Tuhan, karena kita tidak bisa melihat, jadi kita merasa Tuhan jauh. Tapi sebenarnya Tuhan dekat, kita bisa berdoa dan bisa minta sama Tuhan untuk menyatakan jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Tuhan selalu mau mendengarkan kita ya. Tuhan memasang telinganya untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Kita bisa cerita sama orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi terlebih lagi kita jangan lupa kita cerita sama Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar untuk apa yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini saat kami belajar, saat kami diingatkan bahwa Tuhan yang selalu mau mendengarkan semua masalah yang kami hadapi. Dan apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang menjadi kehendak kami, keinginan kami Tuhan, kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, Tuhan Yesus yang menuntun kami, menyatakan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang selalu mendengarkan kami, dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Biarlah kami senantiasa ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga yang menyertai sepanjang hari ini saat kami akan melakukan aktivitas kami, sekolah kami, dan kegiatan kami yang lainnya. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami serahkan doa permohonan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sampai di sini ya Impact Kids hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, sehat dan sukacita selalu. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.